Bahwasanya ada oknum-oknum yang melindungi begitu. Penghasilan mereka itu 18 juta per bulan. Mereka ini disinyalir terorganisir dengan baik dan ini menjadi ladang bisnis begitu. Bagi masyarakat yang nanti ketahuan memberikan uang ke pengemis, maka ini bisa kita lakukan penindakan yang bersifat represif ini. Operasi besar kita ini ada anak yang usia sekolah, ada anak yang disewakan. Ya, anak bayi itu yang disewakan per jamnya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pemko Pekanbaru kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Billy Pranata, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi besar-besaran yang sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru bersama tim gabungan untuk melakukan penertiban gepeng ODGJ anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, seperti apa sih sebenarnya operasi besar-besaran ini dilakukan? Apa target sasaran dan juga tujuan dari operasi ini? Kita sudah menghadirkan narasumber kita pada episode kali ini, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dr. Kandidat Zulfahmi Adrian AP MSc. Assalamualaikum Pak Kadis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir bersama kami, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai agenda operasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dan tim gabungan. Nah, sejak Rabu lalu kita tahu, mungkin masyarakat juga sudah mengetahui bahwasanya Rabu lalu Pemko Pekanbaru menggelar apel kesiapsiagaan, tidak hanya persoalan banjir tetapi juga ada sinergitas dalam penanganan P2KS istilahnya ya Pak Kadis, yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Bapak Agung Nugroho. Nah, operasi besar-besaran ini katanya akan digelar selama 1 pekan sejak Rabu lalu, dilakukan di seluruh titik-titik jalan protokol, khususnya lampu-lampu merah nih kabarnya Pak Kadis ya. Dan targetnya adalah menertibkan gepeng, pengemis, ODGJ, anak jalanan, dan beberapa target lainnya. Ini siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam operasi ini dan apa sebenarnya Pak Kadis target dari operasi besar-besaran ini? Baik, operasi yang kami lakukan hari ini kami namakan dengan operasi skala besar. Operasi skala besar. Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ya, tahun 2025, atau kami singkat dengan operasi Aman PPKS 2025. Jadi memang ini operasi yang memang pertama sekali kami laksanakan ya selama di Dinas Sosial, dan mungkin ini adalah operasi yang komprehensif ya, baik dari sebelum pelaksanaan operasi, pada saat pelaksanaan operasi, dan juga setelah pelaksanaan operasi. Nah, kenapa operasi skala besar? Karena kita memang melibatkan seluruh stakeholder, seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Pekanbaru untuk terlibat aktif di dalam operasi Aman 2025 ini ya. Stakeholder atau mitra-mitra yang kita bawa ya itu ada dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan ya, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pekanbaru, ada Polresta Pekanbaru, ada Kodim Kota Pekanbaru, kemudian kita melibatkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Riau, kemudian ada kita melibatkan Basnas Kota Pekanbaru, kita melibatkan Kementerian Agama Kota Pekanbaru ya, kemudian kita melibatkan Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan kemudian pilar-pilar dinas sosial yang ada di Kota Pekanbaru ya. Pilar-pilar ini ada Satgas PPKS, ada nanti Tagananya, kemudian ada TKSK, kemudian ada pekerja sosial masyarakat yang menjadi mitra atau pilar-pilarnya dinas sosial. Nah, ini memang pertama sekali, dan kami berharap ini nanti akan berkelanjutan ya. Tidak hanya bisa misalnya setahun sekali, tetapi bisa kita laksanakan dalam 3 bulan sekali. Nah, tujuan daripada operasi skala besar ini ya, yang pertama adalah untuk mengurangi aktivitas ya P2KS yang berada di jalan-jalan protokol, kemudian di simpang-simpang traffic light atau lampu merah. Yang lebih kita ketahui, P2KS ini seperti gelandangan, pengemis ya, kemudian ada PAOGA, ada anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya atau memang anak terlantar, anak jalanan. Nah, ini menjadi target kami dalam operasi skala besar ini. Pertama mengurangi, kemudian menata keberadaan kawan-kawan ini lah saya sebutkan tadi ya, gelandang, pengemis,
supaya mereka tidak lagi melaksanakan aktivitasnya di jalanan atau di simpang lampu merah. Pak Kadis, apa sih yang membedakan operasi ini? Apakah tadi karena membawa membawa banyak mitra begitu, atau ada hal lain yang membedakan dengan operasi-operasi yang sebelum-sebelumnya? Selama ini kita melaksanakan kegiatan ini secara parsial. Ya, misalnya Dinas Sosial melihat ada keberadaan P2KS, gelandang pengemis, anak jalanan, orang terlantar atau lansia terlantar atau PAOGA, kita hanya melaksanakan penjangkauan, kemudian kita menyelesaikan sendiri. Baik. Ya. Nah, tapi pada saat ini karena kita melibatkan seluruh stakeholder, mitra terkait, perangkat daerah terkait, maka penanganannya lebih komprehensif. Nah, pada saat kita melakukan penjangkauan terhadap ODGJ misalnya, ya, orang dengan gangguan kejiwaan, nah kita lihat di sana mereka memerlukan pelayanan kesehatan ODGJ yang bersangkutan, maka kita akan langsung minta ya kepada Dinas Sosial untuk menindaklanjuti, ya, melakukan pemeriksaan, observasi dan sebagainya. Kalau memang nanti mereka masalah kesehatannya tidak kita temui, maka kita minta langsung dengan rumah sakit jiwa untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap ODGJ yang kita amankan. Nah, kemudian mungkin kita amankan pada saat penjangkauan kali ini, operasi besar kita ini, ada anak yang usia sekolah. Mungkin setelah kami jangkau, kami asesmen oleh pekerja sosial Dinas Sosial, ya, atau tim Dinas Sosial. Nah, kita temukan bahwa dia memang seharusnya berada di sekolah, tapi ternyata mereka berada di jalanan. Nah, ini juga akan kita salurkan kepada Dinas Pendidikan, ya, untuk ditindaklanjuti supaya anak ini bisa bersekolah kembali. Sesuai dengan program Pak Wali, ya, saat ini kan zero anak putus sekolah. Jadi maka kita melakukan ini, ya, kemudian menamakan operasi ini adalah operasi skala besar. Jadi penanganannya itu lebih fokus, ya, dan hasil yang penjangkauan yang kita dapatkan itu memang betul-betul mereka ini tidak kembali lagi ke tempat mereka. Ini dari hasil operasi 2 hari ini, apa hasilnya Pak Kadis? Ya, kami sudah melaksanakan operasi 2 hari ini. Hari pertama kita menjangkau 47 PPKS ini, yang terdiri dari ada PAOGA di sana, kemudian ada ODGJ, kemudian ada pengemis, ada gelandang, kemudian ada warga kita yang beraktivitas di lampu merah, ya. Ada badut juga di situ, ya. Kemudian hari kedua kita menjangkau 26 orang, ya. Di sana juga ada kita temukan penyandang disabilitas, seharusnya dia memang mendapatkan pelayanan yang layak, tetapi mereka berada di jalan. Nah, kita amankan ini. Jadi ada sekitar 47 tambah 26, ya 60-an, 70-an lebih lah 2 hari ini. Dan hari ini kita akan melaksanakan lagi yang hari ketiga di beberapa titik rawan yang juga disampaikan oleh masyarakat pengaduannya, kemudian yang memang kita ketahui aktivitas-aktivitas ini ada di lapangan. Ini berbicara titik rawan, di mana titik rawan itu bisa disampaikan Pak Kadis? Titik rawan banyak, ya, karena Kota Pekanbaru ini kan kota besar, ya. Penduduknya sudah lebih dari 1 juta jiwa. Jadi hampir di semua ruas-ruas jalan besar di Kota Pekanbaru ini, permasalahan sosial terkait dengan gelandang pengemis, kemudian PAOGA, anak jalanan itu kita temukan, ya. Nah, titik rawan itu adalah pertama Jalan Protokol Sudirman, kemudian Jalan Ponegoro, kemudian kita ada perempatan Mall SKA, ya, kemudian ada perempatan di Garuda Sakti, ini juga menjadi, kemudian di kawasan Rumbai juga memang sering ada pengaduan yang sampai ke Dinas Sosial, ini juga titik-titik rawan. Pada prinsipnya memang kita harus menjangkau seluruh wilayah Kota Pekanbaru yang aktivitasnya marak dengan ODGJ, marak dengan anak jalanan, pengemis, gelandang. Targetnya berapa titik yang kita siapkan, Pak Kadis, atau menjadi target sasaran? Target kita nih hampir ada, sasarannya ada 10, ya, 10 titik rawan. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk di sepanjang Jalan Sudirman itu menjadi prioritas kita, ya, karena Sudirman ini kan cerminan Kota Pekanbaru. Ya, Pak Wali sudah memulai kemarin pada saat pertama dilantik, Pak Wali menginstruksikan kepada
kami pada saat itu sebagai kepala Satpol PP untuk menertibkan tiang-tiang reklame. Ini kan sudah bagus nih, sudah hijau pemandangannya. Nah, maka sekarang kita lanjutkan lagi dengan penertiban permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Ada gelandang pengemis di situ masih banyak, kemudian masih ada PKL-nya, kemudian Pak Ogah. Nah, ini yang harus kita konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan penjangkauan ataupun nanti kegiatan penertiban. Baik. Nah, ini berbicara mengenai Gepeng khususnya, Pak Kadis. Ini kan sempat beredar informasi di media bahwasanya Dinsos mensinyalir bahwa mereka ini tidak berjalan sendirian. Nah, mereka ini disinyalir terorganisir dengan baik dan ini menjadi ladang bisnis begitu. Betul. Pak Kadis. Bahkan Dinsos pernah menemukan di antara mereka ini diantar jemput menggunakan mobil begitu. Bahkan mereka disebut bahwasanya sempat beredar juga di media penghasilan mereka itu 18 juta per bulan. Ini apa tindakannya sudah menggiurkan begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi fakta ini, Pak Kadis? Ya, memang ini informasi terkait ada yang mengkoordinir ya kegiatan-kegiatan gelandangan pengemis di Kota Pekanbaru ini. Ya, kita tidak menampik hal itu ya. Memang kita sinyalir ada ya yang mengkoordinir itu, dan sekarang menjadi atensi tim yang tergabung di operasi skala besar ini untuk melakukan penindakan terhadap yang melakukan mengkoordinir ini ya. Sedang kita dalami, kita sudah minta dukungan dari kawan-kawan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit intelnya, kemudian dari Polresta Pekanbaru, kemudian Polda Riau juga kita mintakan informasi karena mereka yang bisa melakukan pendalaman terhadap informasi yang investigasi terhadap hal ini ya. Kita tinggal menunggu informasi dari mereka. Kalau memang sudah A1 nanti baru kita akan lakukan operasi besar di situ ya. Setelah nanti kita jangkau ya orang-orang ini atau P2KS ini, nanti kita asesmen, kemudian mana yang memenuhi unsur pelanggaran peraturan daerahnya atau pelanggaran pidana, maka ini kita minta untuk ditindaklanjuti sehingga hasil operasi ini betul-betul bisa maksimal ya. Karena ini operasi, namanya operasi ya kan. Jadi bukan kegiatan penjangkauan rutin biasa, tetapi ini sudah langkah yang luar biasa yang diambil oleh pemerintah berdasarkan arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho untuk melakukan upaya-upaya cegah dini, tangkal dini terkait dengan permasalahan sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi kami akan menelusuri koordinatornya, kemudian kita minta aparat terkait untuk menindaklanjutinya sampai ke tingkat pengadilan. Itu dia. Baik. Artinya sudah ada tindak lanjut dari penjaringan. Sudah. Informasinya sudah kita dapatkan dan lokasinya juga mungkin yang mau kita tuju itu sudah kita dapatkan. Baik. Jadi karena di sana kita lihat ada anak yang disewakan, ya anak bayi itu yang disewakan per jamnya berapa. Jadi kita sinyalir ada pengemis-pengemis yang membawa anak bayi itu kita sinyalir itu bukan anak dia. Ya, jadi ini akan kita dalami siapa yang menjadi aktornya, kemudian aktornya ini harus dilakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan. Baik. Nah, ini Dinas Sosial juga menyebut ada ratusan gepeng ODGJ yang berkeliaran di jalan-jalan nih Pak Kadis. Jumlahnya kalau tidak salah pernah Pak Kadis bilang sekitar 360 orang yang berada di jalannya. Mengapa jumlah mereka ini cenderung bertambah ini Pak Kadis? Apakah tadi ini ladang bisnisnya menggiurkan? Padahal ini kan razia dan operasi sudah sering dilakukan Pak Kadis. Jadi salah satunya memang Pekanbaru ini kan menjadi tujuan bagi pendatang untuk mencari pekerjaan, tujuan orang-orang luar, karena Pekanbaru sudah berkembang menjadi sebuah kota metropolitan, kota yang maju, kota yang modern. Ya, mungkin menjanjikan lah untuk mencari kehidupan yang layak. Nah, jadi rame-rame datang ke Pekanbaru. Karena kalau kita lihat data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu, setiap bulan itu pasti bertambah ya penduduk atau warga Kota Pekanbaru. Baik yang memiliki keterampilan untuk bekerja maupun yang tidak memiliki keterampilan. Nah, ini persoalannya ya.
Jadi di samping itu juga mungkin kemurahan hati masyarakat Kota Pekanbaru yang memberikan uang mudah tersentuh, mudah merasa iba melihat ya orang minta-minta dengan wajah yang memang di setting sedemikian rupa ya kan, wajah memelas gitu. Jadi warga Pekanbaru ini cukup ringan tangan memberikan sedekah kepada gelandang pengemis yang ada di simpang-simpang lampu merah. Nah ini menjadi persoalan kita semua nih. Nah untuk mengatasinya itu ya mungkin harus secara komprehensif kita, ya tidak bisa hanya dinas sosial sendiri yang mengatasi persoalan ini, tapi harus melibatkan semua stakeholder dan mitra terkait pemerintah, termasuk partisipasi masyarakat. Baik. Nah ini kan tadi Pak Kadis juga menyinggung bahwa ini sebenarnya sudah diatur oleh peraturan daerah begitu, dan juga dicantumkan bahwasanya ada sanksi dan denda yang sudah ada dalam perda itu. Tapi mengapa ini seperti tidak berjalan atau seperti apa nih Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan kepada sebenarnya bukan tidak berjalan ya. Mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tercantum di dalam perda ataupun di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau kita menerapkan sanksi kepada P2KS ini atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini, misalnya gelandang pengemis, kemudian anak jalanan, mungkin sanksinya tidak bisa kita kenakan sanksi pemberian denda atau kurungan badan, ya kan? Nah, tapi mungkin sanksinya adalah kita memberikan nasihat, himbauan, kemudian kita lakukan pembinaan, pemberian keterampilan kepada mereka, pelatihan-pelatihan, edukasi dan sebagainya. Nah, yang akan kita tuju ini adalah ya mungkin yang masyarakat yang memberikan uang kepada gelandang pengemis, karena itu memang di dalam perda itu tidak boleh ya. Jadi harus kalau ingin memberikan sedekah atau bantuan lebih baik kan ke lembaga-lembaga resminya. Ada dendanya lumayan ya Pak Kadis, 2,5 juta sampai 5 juta begitu. 2,5 juta sampai 5 juta. Nah, ini yang akan nanti kami formulasikan dengan pemerintah, Pak Wali Kota, nanti dibantu ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, karena mereka yang memiliki tenaga terampilnya, yaitu penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti temuan kita ini ya. Jadi bagi masyarakat yang nanti ketahuan memberikan uang ke pengemis atau gelandang yang ada di lampu merah, maka ini bisa kita lakukan pendidikan yang bersifat represif ini. Di samping nanti memang koordinator gelandang pengemis ini yang kita menjadi target sasaran kita. Jadi memang kita sangat mengharapkan sekali dukungan dari masyarakat ya, terutama pengguna jalan ya, yang memanfaatkan jalan untuk tidak memberikan sumbangan itu di lampu merah atau kepada gelandang pengemis. Jadi lebih baik menyalurkan sumbangannya itu ke tempat-tempat resmi yang telah memiliki legalitas atau memang yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya ini sangat juga menentukan dari masyarakatnya. Ya pasti. Karena kalau tidak ada, ya itu tadi kan efeknya, kalau tetap ada masyarakat yang memberikan uang, mereka akan terus bermunculan. Ya bisa jadi profesi nanti. Gelandang pengemis ini bisa jadi profesi mereka. Sebenarnya bukan profesi. Kalau tadi dibilang ada 18 juta per bulan, nah mengalahkan gaji pegawai. Jadi memang harus ada kolaborasi, harus ada partisipasi masyarakat untuk kita mengatasi persoalan ODGJ, gelandang pengemis, kemudian anak jalanan, anak terlantar, Pak Oga. Baik, Pak Kadis, ini berbicara gepeng ini seringkali ketika ada operasi razia itu hilang. Ya. Hanya dalam waktu dekat mereka kembali lagi begitu. Ya. Ini apa antisipasi yang dilakukan ketika operasi ini nanti selesai? Iya, jadi setelah operasi skala besar ini kita laksanakan, kan ini kita harapkan efek kejutnya bagi P2KS yang beraktivitas di lampu merah. Ya, kita harus ada shock terapi, efek kejut, kemudian dirasakan dampaknya oleh mereka sehingga mereka agak was-was untuk kembali lagi ke jalanan. Nah, maka kita lakukan operasi skala besar ya. Kemudian bagi masyarakat tentu dengan adanya penindakan yang kita lakukan ya, pemberian sanksi yang ada di dalam perda itu, ini juga kita harapkan bisa meningkatkan kesadaran ya pengguna jalan itu ya, untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan ini. Nah, kenapa masih sering mereka datang itu ya seperti itu.
karena mereka masih mendapatkan uang di tempat mereka melaksanakan aktivitas itu. Jadi kalau tidak ada masyarakat yang memberi uang di lampu merah atau pengguna jalan tidak memberikan uang di lampu merah, saya rasa akan lebih mudah ya pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas sosial atau dengan kawan-kawan terkait untuk mengurangi aktivitas di sana. Nah, Pak Garis, apa sih sebenarnya kendala terbesar dari dinas sosial ataupun dinas lain terkait begitu ya untuk menertibkan gaping ini? Apakah memang ini ada juga opini yang bahasanya kurang baik nih, bahasanya ada oknum-oknum yang melindungi begitu Pak Garis? Ini seperti apa dinas sosial melindungi? Ya, kendala terbesar kita ya mungkin berkaitan dengan personil ya. Personil. Ya. Kalau dinas sosial ini sebenarnya tugasnya kan melakukan pembinaan, kemudian pemberdayaan, edukasi, pelatihan dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas utamanya. Kalau tugas masalah penertiban, kemudian pemberian sanksi itu kan mungkin ada OPD terkait yang melaksanakannya. Nah, tapi kita tidak melihat itu. Kita ingin bersama-sama sesuai dengan tagline-nya Pak Wali Kota kan, kolaborasi membangun negeri. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini sehingga di antara instansi pemerintah itu tidak saling menyalahkan. Nah, kita harapkan dengan operasi ini juga kita mengharapkan tidak ada misalnya OPD ini menyalahkan dinas sosial, kesalahan satu sama lain begitu ya. Misalnya lembaga ini menyalahkan. Kita ingin membangun kesamaan visi ya, kesamaan tujuan untuk mengatasi persoalan sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Kalau ada hal-hal yang memang ditemukan di lapangan oleh instansi, oleh lembaga atau mitra kita, silakan komunikasikan dengan dinas sosial. Ya, kita pasti siap untuk menindaklanjutinya. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang menyinggung satu OPD yang tidak melaksanakan pekerjaan itu hilangkanlah itu. Nggak perlu lagi itu kita kemukakan, tapi bagaimana kita mendapati persoalan kemudian kita carikan jalan keluarnya. Itu yang kita harapkan dari operasi skala besar penjangkauan P2KS ini yang melibatkan semua stakeholder atau mitra yang terkait. Terkait ada isu oknum yang melindungi ini seperti apa? Saya kira ini harus kita dalami lebih lanjut ya kalau memang ada oknum. Tapi oknum apakah oknum pemerintah dia atau oknum lain? Kalau oknum pemerintah saya rasa ini tidak ada yang melindungi itu. Tapi kalau mungkin warga masyarakat lain yang mengkoordinirnya itu mungkin masih ada. Kalau ada oknum pemerintah yang terlibat dalam melindungi aktivitas ini, maka nanti kita akan sampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru kalau kita temukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini apakah akan ada evaluasi setelah sepekan operasi ini nanti Pak? Pasti ya. Jadi kita akan lakukan evaluasi skala besar ini. Kemudian pasca operasi skala besar ini apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apakah nanti kita akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan, patroli atau nanti ekstrimnya kita menempatkan personil-personil kita di titik-titik rawan yang menjadi target sasaran kita di operasi skala besar ini. Jadi kita bisa menempatkan personil, nanti di sana ada gabungan dari ada personil Satpol PP, ada Dinas Perhubungan, ada Satgas Dinas Sosial, nanti ada mungkin di backup oleh kawan-kawan dari Polresta Pekanbaru dan Kodim Pekanbaru untuk memantau lokasi yang sudah kita lakukan operasi ini, sehingga memang keadaan yang sudah bagus atau sudah baik pada saat operasi itu bisa berlanjut seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti di seminggu ini, tapi pasti akan ada pengawasan lebih lanjut terhadap hasil operasi yang kita lakukan. Baik, Pak Garis, kalau boleh tahu apa sih target besar Dinas Sosial terhadap persoalan P2KS? Ya, target besarnya ya tentu mereka ini kan bagaimana kita bisa mengangkat derajat mereka, ya, label pengemis atau gelandangan itu biar hilang dari mereka, sehingga mereka bisa memberikan kontribusinya, memberdayakan dirinya sehingga mereka sama dengan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, ya. Karena label pengemis, saya kira Pak Billy mau nggak dikasih label pengemis? Omsetnya 14. Nggak mau kan? Nggak mau. Apakah mau selamanya disebut gelandangan? Ya. Nggak mau. Ya kan?
berarti kita ingin melepaskan itu dari mereka. Itu target besar dinas sosial. Ya, jadi dia kalau dulu dia gelandang, pengemis, sekarang bagaimana predikat itu lepas dari mereka. Itu target kita. Barangkali untuk mencapai harapan ataupun cita-cita dari operasi ini, tentu ada harapan yang ingin disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, baik harapannya kepada pelaku P2KS ini ataupun kepada masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri, Pak Kadis. Baik. Jadi operasi skala besar penjangkauan P2KS atau operasi aman yang kita sebut dengan operasi aman P2KS tahun 2025 ini bukan hanya sekedar penertiban yang kita lakukan, tetapi sebuah ikhtiar bersama ya untuk menciptakan Pekanbaru yang lebih tertib, aman dan bermartabat ya. Dengan sinergi lintas sektoral ini yang kita lakukan ini atau langkah kecil yang akan kita lakukan ini bisa membawa perubahan ya bagi kota kita, Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Itu harapan kita. Baik. Mudah-mudahan ini apa yang menjadi harapan ini juga ini sebenarnya harapan kita bersama. Bagaimana masyarakat juga di jalan itu merasa nyaman, aman begitu ya Pak Kadis ya. Dengan operasi ini kita berharap juga dukungan besar dari masyarakat itu sendiri. Tadi Pak Kadis juga sempat menyinggung bahwasanya ini perlu dukungan besar dari masyarakat itu sendiri karena kalau tidak ada gula tidak akan ada semut, tidak yang memberi tidak ada akan yang meminta. Betul. Begitu ya Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Mudah-mudahan podcast kita pada kesempatan kali ini memberi wawasan baru bagi yang menonton dan juga memberi motivasi juga bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program pemerintah yang tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat Kota Pekanbaru. Saya Billy Pranata undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.